ada banyak praktik pendidikan kita yang sudah usang, perlu kita pikirkan ulang. Ya, pendidikan tidak bisa dijalankan seperti status quo, seperti business as usual. Dilatih secara mungkin tidak disengaja gitu ya oleh orang tuanya. Kemudian lulusan dari pesantren formal itu juga akan dipermudah untuk keluar masuk dari pesantren ke sekolah atau madrasah atau sebaliknya. Halo pemirsa Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan acara Seruput Kopi dari Cokro TV. Bersama saya Muhammad Guntur Romli yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Yang kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi perbincangan dan perhatian masyarakat di Indonesia terkait dengan RUU Sisdiknas. RUU ini sudah resmi diajukan oleh Kemendikbudristek pada Balek DPR hari Rabu 24 Agustus 2022. Dan setelah diajukan ada komentar, ada pernyataan yang juga melibatkan publik di Indonesia, baik yang mendukung ataupun juga yang memberikan catatan. Untuk mengetahui RUU Sisdiknas ini, kita akan berbincang dengan Bapak Anindito Aditomo. Beliau saat ini adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP. Dan untuk berkenalan dengan beliau, saya sedikit ingin membacakan biodata dari beliau, Mas Anindito yang kami akrab sapa dengan Mas Nino, lulus dari S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 terkait dengan pendidikan di University of Sydney di Australia, dan kemudian S3 yang juga di bidang pendidikan di University of Sydney di Australia. Saya sapa dulu Mas Nino. Assalamualaikum Mas Nino. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Guntur. Selamat pagi, apa kabar Mas Nino? Baik-baik Mas Nino ya? Sehat-sehat. Ya. Kemarin baru dari DPR ya Mas Nino ya, membahas tentang RUU Sisdiknas itu ya? Betul, di antaranya juga ya. Ya Mas Nino, pagi ini kita mau berbincang-bincang terkait RUU Sisdiknas ini Mas. Jadi kan setelah RUU ini disampaikan ke Balek di DPR, dan juga Kemendikbudristek sudah memberikan tautan ya penting bagi Anda yang ingin membaca naskah akademik, kemudian rancangan undang-undang ini, kemudian tentang cerita bagaimana undang-undang ini lahir, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian juga kalau ada pertanyaan dan masukan, ini bisa membuka di sisdiknas.kemendikbud.go.id. Jadi ada di website sisdiknas.kemendikbud.go.id. Tapi pagi ini tentu saja kita akan berbincang terkait dengan RUU ini dengan Mas Nino, salah satu yang terlibat langsung dan menjadi istilahnya itu kayak penjaga gawang lah ya, untuk menjelaskan kepada publik dan juga untuk merespon apa saja yang bisa menjadi perhatian publik. Saya mulai dari ini dulu Mas, dari pertanyaan yang sangat umum ya, yang ada di publik itu, kenapa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lahir tahun 2003 itu harus direvisi menjadi RUU Sisdiknas seperti sekarang. Jadi banyak yang nanya, kenapa sih undang-undang ini harus direvisi, harus diperbaiki? Mungkin dari pertanyaan itu dulu Mas. Silakan Mas. Terima kasih Mas Guntur. Pertama, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Betul, itu pertanyaan yang paling mendasar gitu ya. Kenapa kita perlu
repot-repot melakukan revisi terhadap undang-undang ini? Ya. Jawabannya adalah karena dunia kita sudah jauh berbeda dibandingkan ketika Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu itu digagas dan disahkan. Dalam 2 tahun terakhir pun sistem pendidikan kita mengalami disrupsi yang luar biasa karena COVID. Kita menjadi berefleksi, kita menjadi semakin sadar bahwa ada banyak praktik pendidikan kita yang sudah usang, perlu kita pikirkan ulang. Nah, tapi tanpa pandemi pun pasti kita sepakatlah bahwa perkembangan teknologi, perkembangan sosial budaya selama 20 tahun terakhir itu juga sudah memerlukan tata kelola pendidikan yang lebih adaptif. Ya, pendidikan tidak bisa dijalankan seperti status quo, seperti business as usual untuk menyiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan yang sudah serba tidak pasti, ambigu, dan kita nggak tahu mereka pekerjaan apa yang menanti mereka gitu ya. Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang selalu bisa reinvent themselves, selalu bisa belajar dan belajar sepanjang hayat, tapi juga unlearning, meninggalkan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk menghadapi bahan perubahan. Jadi secara umum seperti itu, tetapi ada alasan-alasan yang spesifik ke sistem pendidikan kita, Mas Guntur. Pertama adalah kita sekarang punya 3 undang-undang yang mengatur pendidikan sebagai sebuah sistem. Padahal Undang-Undang Dasar itu memandatkan adanya satu sistem pendidikan. Nah, itu alasan paling penting itu ya, soal konstitusi juga ya, bahwa semangatnya. Keselarasan antar undang-undang. Saya beri satu contoh. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dasar pendidikan nasional itu Pancasila dan UUD. Tetapi di Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dasar pendidikan nasional itu ditambah dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, satu sistem pendidikan nggak mungkin dasarnya berbeda-beda kan. Ini yang mana yang mau kita pakai. Jadi hal fundamental dasar sistem pendidikan kita itu beda antar undang-undang yang sekarang berlaku. Makanya perlu kita selaraskan. Itu argumen legal. Kalau nanti ditanya argumen empiris yang spesifik banyak lagi, tapi mungkin saya berhenti di sini dulu. Ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Vino bahwa ada penyelarasan undang-undang yang juga saya baca secara sekilas bahwa di RUU Sisdiknas ini akan menggabungkan, akan memperbaiki, kalau tidak salah ada 3 undang-undang ya, Mas Vino. Mungkin bisa menjelaskan hal itu. Betul. Sekarang ini kita punya 3 undang-undang yang mengatur sistem pendidikan kita. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tetapi yang mengatur secara sistemik itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian Undang-Undang 14/2005 ya tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang 12/2012 tentang pendidikan tinggi atau Dikti. Ini yang mau kita integrasikan. Kalau RUU ini disahkan, 3 undang-undang yang saya sebutkan tadi itu akan dicabut, dinyatakan tidak sah dan digantikan dengan satu undang-undang yang secara komprehensif mengatur sistem pendidikan kita. Ya, Mas Dino, kalau boleh tahu kami, apa sih yang menjadi perbedaan atau bisa dikatakan kelebihan ya RUU Sisdiknas ini dengan undang-undang 3 undang-undang yang lama? Apa yang poin-poin penting yang bisa disampaikan ke publik terkait RUU Sisdiknas ini, Mas Dino? Ada beberapa. Yang pertama, kita berangkat dari kondisi empiris pendidikan kita ya, dan kemudian itu kita kaitkan dengan regulasi yang ada di tingkat undang-undang. Kenapa sistem pendidikan kita itu kondisinya seperti itu dan bagaimana memperbaikinya dari sisi regulasi. Yang pertama adalah terkait dengan penyeragaman tata kelola. Tata kelola pendidikan kita sekarang itu seperti
one size fits all, satu pendekatan yang diterapkan secara seragam untuk semua daerah, untuk semua sekolah di semua jalur pendidikan. Padahal kita tahu Indonesia kondisinya sangat beragam. Kondisi dan kebutuhan antar daerah berbeda-beda, apalagi antar sekolah masih banyak kesenjangan. Nah, tetapi kenapa kok diseragamkan? Di tingkat undang-undang ini terjadi karena undang-undang yang sekarang itu menerapkan standar nasional pendidikan yang sama di semua daerah. Jadi terlepas mau Jaksel, mau di pedalaman luar Jawa gitu ya, di pulau terpeluang, standar nasional pendidikannya itu harus sama berdasarkan undang-undang. Kan ini nggak masuk akal ya. Jadi kalau kita menetapkan satu standar di tengah-tengah katakanlah, yang lebih tinggi, yang di Jaksel udah lebih tinggi, buat apa? Ini nggak mendorong dia untuk maju kan? Yang di tengah-tengah ini. Tapi yang di bawah, mereka bukan hanya tidak termotivasi, frustrasi dan seringkali justru ya sudahlah, nggak mungkin terlalu tinggi buat mereka. Nah, ini penyeragaman ini yang mau kita perbaiki melalui undang-undang yang baru. Kemudian iklim yang administratif dan birokratis di sekolah. Padahal iklim sekolah itu mestinya iklim pembelajaran dan inovasi. Ya, namanya sekolah tempat belajar gitu ya. Gurunya harus gemar belajar juga, penuh dengan gairah akan ilmu, gairah akan pembelajaran. Tapi yang terjadi adalah guru, dosen itu sibuk administrasi, sibuk ngisi borang, susah punya waktu memikirkan kualitas dan pembelajaran anak didiknya. Nah, ini lagi-lagi karena undang-undang yang ada sekarang itu memang mengatur banyak hal teknis secara rinci, secara detail. Salah satunya standar nasional pendidikan tadi itu ada 8 diatur secara rinci, kemudian banyak hal teknis diatur di tingkat undang-undang, misalnya guru harus mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Semua mata pelajarannya mau matematika, mau agama, mau di sekolah besar, sekolah kecil, di desa, di kota, sama 24 jam. Ini kan hal teknis ya. Ngapain ada di undang-undang? Ada di undang-undang ya. Ini jadi nggak kaku sekali. Tata kelola kita jadi birokratis. Itu yang mau kita ubah. Jadi RUU-nya itu lebih fleksibel. Kita tidak lagi mengatur hal yang teknis. Mungkin saya sebutkan 3 hal lagi ya, yang penting untuk diketahui mengenai perubahannya. Yang berikutnya adalah PAUD. Sekarang ini PAUD itu tidak menjadi prioritas, Mas Guntur. Padahal kita tahu PAUD itu kan fondasi dari pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau anak-anak masuk SD itu siap belajar, mereka akan diuntungkan oleh proses pembelajaran akademik di mulai sekolah dasar itu. Tapi kalau tidak siap belajar karena di rumah tidak pernah disiapkan, ya, dan ini terjadi terutama di anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Kalau anak-anak menengah ke atas tidak ikut TK pun, tidak ikut PAUD pun, mereka di rumah sudah dilatih secara mungkin tidak disengaja gitu ya oleh orang tuanya, tetapi mereka akrab dengan buku, akrab dengan kata akademik, cara berbicara yang argumentatif dan seterusnya. Nah, karena tidak ada perhatian yang besar pada PAUD sekarang ini, kesenjangan itu sudah besar sejak kelas 1 SD. Jadi sejak awal masuk sekolah kesenjangan tidak ada sebenarnya. Nah, kenapa PAUD tidak diperhatikan? Undang-undang Sisdiknas dan guru dan dosen sekarang itu bahkan tidak mengakui PAUD sebagai jenjang pendidikan. Coba bayangkan. Jenjang pendidikan itu dianggap mulai dari SD. PAUD itu bukan pendidikan. Guru PAUD, pendidik PAUD itu bahkan tidak bisa diakui sebagai guru. Itu ya kondisi saat ini ya, Mas Nino ya. Betul, ya. Diskriminatif sebenarnya. Undang-undang yang sekarang ini diam-diam itu diskriminatif terhadap pendidik PAUD dan pendidik non-PAUD. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Kita di rancangan undang-undang ini pertama mengusulkan agar
PAUD 1 tahun yang kita sebut prasekolah itu masuk wajib belajar. Kalau masuk wajib belajar, pemerintah wajib membiayai. Artinya akan ada dana yang besar untuk membuka akses. Semua orang nanti bisa menikmati pendidikan anak usia dini paling tidak 1 tahun sebelum SD. Itu sudah akan beralih. Kemudian kita juga akan mengakui guru pendidik PAUD itu sebagai guru, ya. Jadi guru pendidik yang mengajar anak-anak usia 3-5 tahun itu bisa diakui sebagai guru dan bisa mendapatkan tunjangan juga sebagai guru. Kalau sekarang jangankan mendapat tunjangan, diakui sebagai guru pun tidak. Waduh, itu ini juga kabar gembira bagi guru-guru PAUD ya. Betul. Terus berikutnya tentang pendidikan tinggi. Ini saya mungkin singkat aja. Pendidikan tinggi itu kita tahulah pasti teman-teman juga banyak yang sudah sadar. Secara umum kan kurang inovatif dan banyak kesenjangan. Kita punya beberapa PTN yang excellent, tapi tidak banyak gitu ya. Dan dosen juga sibuk administrasi. Ini juga karena lagi-lagi karena peraturan di tingkat undang-undang yang penyeragaman. Tridharma itu harus dikerjakan semua perguruan tinggi dan dengan proporsi yang sama. Jadi semua perguruan tinggi itu harus hebat di penelitian, harus hebat di pengajaran, harus hebat di pengabdian masyarakat. Sedikit sekali perguruan tinggi yang bisa melakukan, sangat-sangat sedikit. Yang lebih realistis adalah kita minta perguruan tinggi excellent di minimal salah satunya. Jadi kalau dia universitas yang fokusnya pada pendidikan, pengajaran, boleh risetnya sedikit saja, pengabdian masyarakatnya tidak terlalu menonjol, tidak masalah, tapi pengajarannya harus hebat. Atau sebaliknya, kalau mau fokus ke riset, juga boleh. Pembelajarannya mereka nggak harus terima mahasiswa banyak-banyak gitu ya, tapi bisa konsentrasi ke riset. Nah, kita pengennya semua perguruan tinggi kita excellent. Minimal di salah satu dharma sesuai dengan visi mereka. Terakhir tentang guru, nah ini yang banyak banget diperbincangkan ya, panas kemarin tentang kesejahteraan guru. Tapi ya mungkin nanti bisa kita perdalam lah soal ini, agak panjang ini penjelasannya. Ini tema selanjutnya saja Mas Nino, karena ini juga ada saya minta nanti penjelasan khusus terkait dengan beberapa klarifikasi dan reaksi dari Kemendikbud soal beberapa tema yang sudah kami kumpulkan. Nah, Mas Nino, di kelebihan RUU Sisdiknas ini yang saya baca juga, ini yang paham, ini yang menarik menurut saya, ini ada mengembalikan lagi Pancasila sebagai mata wajib pelajaran di sekolah. Kemudian ini yang juga menarik dengan background saya ini, Mas Nino, ini kok soal kesetaraan atau keluasan antara pendidikan di pesantren, agama dengan pendidikan umum. Karena ini kalau ini boleh saya sedikit curhat ya Mas Nino, ini memang menjadi persoalan sebelum ini bagi kami lah yang punya latar belakang pendidikan pesantren, ketika mau ke sekolah umum itu memang agak dipandang sebelah mata. Jadi kalau udah agama terus, padahal ya pengen juga sih masuk jurusan yang lain, karena kan agama ya oke lah sebagai basic, tapi karena selama ini nggak pernah ada semacam pengakuan, kemudian kelulusan, akhirnya ya kalau udah backgroundnya agama terus. Nah, ketika saya baca nih dari bahan RUU Sisdiknas, ini menarik juga nih untuk kalangan pesantren lah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut soal dua ini, soal Pancasila dan kesetaraan pendidikan antara yang umum dengan yang pesantren. Silakan Mas Nino. Iya, betul, itu salah satu upaya kita untuk menata sistem pendidikan nasional kita secara utuh. Sejak adanya undang-undang pesantren, pesantren diakui kan, mendapat rekomendasi sebagai institusi pendidikan juga. Jadi fungsi pesantren itu juga fungsi pendidikan itu ya di undang-undang pesantren. Nah, kemudian pertanyaannya kan bagaimana kedudukan pesantren ini dalam sistem pendidikan nasional. Itu yang berusaha kita jembatani melalui RUU Sisdiknas yang kita ajukan. Secara spesifiknya pesantren tetap akan diatur melalui aturan-aturan turunan undang-undang pesantren.
karena variasinya luar biasa, punya historisitas yang khas, gitu ya. Tetapi perlu ada jembatan, perlu ada konsep yang jelas kedudukan pesantren di mana, gitu ya, dan jembatan gitu antara pesantren dengan sekolah dan madrasah. Nah, rancangan undang-undang ini pertama mengakui hal itu dulu, bahwa pesantren itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Guru pendidik pesantren ya, sebagaimana pendidik PAUD, pendidik non formal, pendidik pesantren itu juga bisa diakui sebagai guru formal. Jika mereka mengajar di pesantren formal yang ada standarnya, gitu ya, mereka akan bisa diakui sebagai guru dan bisa mendapatkan tunjangan yang sama juga sebagai guru. Nah, ini termasuk hak-hak yang sama, gitu ya, termasuk sesuatu yang kita upayakan di RUU. Kemudian lulusan dari pesantren formal itu juga akan dipermudah untuk keluar masuk dari pesantren ke sekolah atau madrasah atau sebaliknya. Karena kita sepakat dengan Kemenak dan Majelis Masyayikh pesantren itu untuk pesantren formal itu juga mengikuti standar capaian pembelajaran. Jadi ada semacam benang merah, ya, kompetensi karakter tertentu yang kita akan disepakati nanti, yang itu sama mau anak belajar di pesantren, di sekolah, di madrasah, itu ada dong benang merahnya, gitu ya, merah keindonesiaannya. Misalnya yang paling sederhana, bernalar tentang bacaan, kemampuan memahami atau literasi tentang bacaan, itu semuanya pasti ingin mengembangkan itu dan perlu mengembangkan itu. Atau karakter Pancasila, gitu ya, karakter gotong royong, toleransi, mulia, itu kan sesuatu yang pasti kita sepakat perlu ditumbuh kembangkan baik di pesantren, sekolah maupun di madrasah. Jadi itu yang diatur, ada jembatannya, gitu ya, buat lulusan pesantren, gurunya ada pengakuan, dan satuan pendidikannya juga kedudukannya jelas di dalam sistem pendidikan nasional. Terima kasih Mas Dino, dan bagi pemirsa Cokro TV, kita akan berjumpa pada acara Luput Kopi yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Guntur. Selamat. Terima kasih.